Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nafal, sekarang kita memasuki bab 17. Bapak akan menceritakan tentang kisah Nabi Shalih alaihissalam. Episode sebelumnya, Bapak sudah mengisahkan tentang Nabi Hud alaihissalam, seorang nabi pertama yang berbangsa Arab yang Allah utus pada kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang sangat unggul dalam segala bidang. Allah menganugerahkan mereka segala kelipatan dunia, tetapi mereka durhaka kepada Allah dengan menyembah berhala. Allah utus angin pada mereka yang durhaka, mencari orang-orang yang durhaka dan mengangkat mereka ke udara dan membantingnya ke bumi dengan posisi kepala terlebih dahulu. Nabi Hud alaihissalam wafat beberapa tahun setelah kejadian angin taufan. Nabi setelah Nabi Hud alaihissalam adalah Nabi Shalih alaihissalam. Dia juga berbangsa Arab. Sukunya adalah Samud. Tempat tinggalnya di lembah Al-Hijr. Letaknya sekitar 380 km dari Madinah. Silsilah Nabi Shalih adalah Shalih bin Abir bin Auf bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Asir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Shalih dan Nabi Hud alaihissalam adalah sepupu. Mereka berasal dari kakek yang sama, yaitu Iram. Samud adalah nama kakek Nabi Shalih alaihissalam yang dijadikan sebagai nama suku atau nama kaum. Shalih adalah nama dari bahasa Arab yang berarti baik atau orang yang taat kepada Allah, atau juga orang yang benar. Shalih juga berarti seseorang yang bisa merubah sesuatu menjadi lebih baik, atau seseorang yang menasihati orang lain untuk berbuat baik. Kaum Samud adalah kaum yang sangat kuat, pintar, orangnya besar, sama dengan kaum Ad. Mereka bisa mencabut pohon kurma dari akarnya hanya dengan menggunakan satu tangan. Coba bayangkan betapa kuatnya mereka. Dan mereka pintar dalam pertanian, perkebunan, dan peternakan. Bukan dengan kepintaran mereka bisa menjatuhkan buah yang sudah matang dari pohonnya hanya dengan bertepuk tangan tanpa harus memanjat pohonnya. Ditambah lagi dengan keahlian mereka dalam mengukir gunung-gunung menjadi istana-istana yang megah, indah, dan seimbang. Seperti kaum Ad, mereka membangun istana di dinding-dinding gunung hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk mendapatkan pujian. Istana-istana yang dibangun kaum Samud Allah abadikan hingga saat ini sebagai pelajaran bagi umat manusia sesudahnya. Tidak saja dinding-dinding gunung yang mereka ukir, mereka juga membangun rumah-rumah yang indah yang dijadikan sebagai tempat tinggal mereka. Kedurhakaan kaum Samud sama dengan kedurhakaan kaum Ad. Mereka menyembah berhala dan juga mereka sombong. Sombong dengan kepintaran mereka dan sombong dengan kekuatan mereka, dan menganggap suku lain adalah suku yang lemah. Allah Sang Pencipta tidak membutuhkan sesuatu dari kaum Samud. Cukuplah bagi Allah mereka mensyukuri nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka. Semua nikmat itu adalah rahmat dari Allah, dan jangan mempersekutukan Allah. Jika saja mereka mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, maka Allah akan menambahkan semua kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tetapi kenyataannya adalah mereka mengatakan bahwa keberhasilan mereka adalah hasil dari usaha mereka sendiri, bukan dari Allah. Bahkan mereka tidak mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Tuhan-Tuhan mereka adalah Tuhan yang mereka ukir dengan tangan-tangan mereka sendiri. Setelah ukuran itu terbentuk, kemudian mereka berdoa dan menyembahnya. Hampir seluruh penduduk lembah Hijr sudah menjadi penyembah berhala. Untuk mengingatkan mereka, maka Allah mengutus seorang nabi dari kaum mereka sendiri, saudara mereka sendiri, yaitu Nabi Shalih alaihissalam. Seorang nabi yang terlahir dari keluarga yang mulia, keluarga yang dihormati,
Bapak Nabi Shalih alaihissalam adalah orang yang sangat berpengaruh di kaum Samud. Sebagai catatan nifal, seluruh nabi adalah keturunan orang yang mulia di dalam masyarakatnya. Bukan keturunan penjahat, bukan keturunan orang yang suka berbohong, bukan keturunan orang yang zalim, dan bukan seorang budak. Seluruh nabi adalah orang yang pintar, orang yang bijaksana, orang yang selalu berkata jujur. Maka jika ia memulai berdakwah pada kaumnya, maka ia sudah mempunyai fondasi yang kuat dalam melaksanakan tugasnya. Coba bayangkan jika Allah mengangkat seorang nabi dari seorang yang suka berdusta, tentu saja ia tidak akan terima oleh masyarakatnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja yang digelar dengan Al-Amin, waktu memulai dakwahnya, ia langsung dibilang seorang pembohong. Begitu juga dengan Nabi Shalih alaihissalam. Waktu ia memulai dakwahnya, kaumnya langsung menolak dakwahnya dan berkata, "Ya Shalih, tahukah engkau bahwa kami sebelum ini akan mengangkat engkau menjadi pemimpin kami. Tapi hari ini dikarenakan oleh perkataanmu yang menyuruh kami menyembah Tuhanmu dan menghujat Tuhan-Tuhan kami, maka kami membatalkan niat untuk mengangkatmu menjadi pemimpin kami." Shalih alaihissalam bukanlah orang asing bagi mereka. Shalih alaihissalam adalah saudara mereka, sepupu mereka, keponakan mereka. Mereka menghormati Shalih alaihissalam sebelumnya. Perlakuan kaum Samud berubah 180 derajat ketika Nabi Shalih alaihissalam memulai dakwah dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang Rasul Allah yang diutus untuk mereka. "Inilakum rasulun amin." Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul terpercaya yang diutus kepadamu. Bertakwalah kepada Allah, taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku ini. Imbalanku tidak lain kecuali dari Tuhan semesta alam. Apakah kamu mengira kamu senantiasa dibiarkan di negerimu dengan aman? Janganlah mengikuti orang-orang yang menyembah berhala. Janganlah berbuat kerusakan di bumi. Bertaubatlah kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya. Percayalah, Allah Maha Pengampun dan penerima taubat. Jika kalian bertaubat, maka Allah akan memberikan kalian kehidupan yang lebih baik, kebun-kebun yang lebih subur, hasil panen yang lebih banyak, kekuatan yang melebihi kekuatan kalian yang sekarang ini. Tapi apa balasan dari kaumnya? Mereka mulai mengejek Nabi Shalih alaihissalam. Dan sekian banyak orang yang ada di negeri ini, apakah Tuhan memilihmu? Apa yang menyebabkan bahwa engkau lebih baik dari kami? Kamu tidak lain adalah seorang pembohong. Kamu adalah seorang yang telah terkena sihir. Itulah kata-kata yang senantiasa dilontarkan oleh orang-orang yang berustai Rasulullah. Sebagian besar penduduk Al-Hijr adalah penyembah berhala. Kaum Samud bertanya kepada pengikut Nabi Shalih alaihissalam, "Apakah pendapatmu tentang Shalih?" Mereka menjawab, "Ia adalah seorang nabi utusan Allah dan kami percaya kepadanya." Kaum Samud berkata, "Orang yang kamu percaya adalah orang yang tidak kami percaya." Mereka sudah memandang rendah Nabi Shalih alaihissalam. Nabi Shalih alaihissalam tidak berputus asa dalam berdakwah. Dia selalu berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, aku adalah Rasul utusan Allah. Allah lah yang menyuruh aku untuk mengajak kalian kembali ke jalan yang benar. Sembahlah Allah dan tinggalkanlah penyembahan-penyembahan berhala." Mereka menjawab, "Engkau tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Apa bedanya engkau dengan kami? Dan apa yang menyebabkan engkau lebih hebat dari kami? Kalau kamu adalah utusan Tuhan dan dapat bicara dengan Tuhan, maka datangkanlah tanda atau mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar." Kaum Samud menentang Nabi Shalih alaihissalam untuk membuktikan dirinya adalah seorang utusan Allah. Mereka meminta Nabi Shalih alaihissalam untuk mendatangkan suatu mukjizat, sesuatu yang ajaib yang dapat membuat mereka percaya. Allah berfirman kepada Nabi Shalih alaihissalam, "Tanyakan kepada mereka mukjizat apa yang mereka mau." Nabi Shalih alaihissalam pun menyampaikan firman Allah tersebut. Kemudian kaum Samud berkata kepada Nabi Shalih alaihissalam dengan memandang rendah dan dengan gaya mengejek, "Benarkah Tuhanmu dapat mengabulkan apapun yang kami minta?" Nabi Shalih alaihissalam pun menjawab, "Ya, Allah akan mengabulkan apapun permintaan kalian." Pemimpin kaum Samud berkata, "Tuhanmu mengatakan bahwa ia akan mengabulkan apapun yang kami minta. Lihat, di sana
ada sebuah batu besar yang ada di tengah-tengah kota. Mintalah kepada Tuhanmu untuk mengeluarkan dari dalam batu unta itu seekor unta betina. Kemudian ia tertawa. Hahaha, mana mungkin dari sebuah batu dapat mengeluarkan seekor unta. Hahaha. Salah satu pembesar kaum Samud berkata kepada Shalih alaihissalam, untanya harus sangat besar dan besarnya lebih besar dari unta yang paling besar. Dan belum pernah ada unta yang seperti itu sebelumnya. Hahaha. Dan unta betina itu dalam keadaan hamil 10 bulan. Hahaha. Yang lain menambahkan, untanya harus berwarna merah. Hahaha. Saya mau untanya sangat besar yang dapat menghabiskan seluruh air sumur dalam satu kali minum. Hahaha. Saya mau untanya dipenuhi dengan bulu yang sangat lebat. Bulunya akan saya jadikan wol. Hahaha. Tidak sampai di situ, orang-orang yang lain juga ikut menambahkan ciri-ciri yang lain yang tidak wajar. Jika ciri-ciri itu digabungkan, maka unta itu akan menjadi unta yang sangat aneh. Mereka menambahkan ciri-ciri itu karena yakin Nabi Shalih alaihissalam tidak akan pernah bisa mengabulkan permintaan mereka. Permintaan yang tidak mungkin terjadi. Nabi Shalih alaihissalam berkata kepada mereka, hai kaumku, Allah akan membuat permintaan kalian terjadi. Allah akan mengeluarkan seekor unta betina dengan seluruh ciri-ciri yang kalian sebut tadi. Mereka berkata, hahaha, mana mungkin bisa terjadi? Apakah Tuhanmu akan benar-benar mengeluarkan seekor unta dari sebuah batu? Hahaha. Ya, Allah akan membuatnya terjadi. Dengan gaya mengejek mereka berkata, ya kami percaya, lakukanlah. Keluarkanlah seekor unta betina dari dalam batu itu. Kemudian Nabi Shalih alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba saja batu besar yang berada di tengah-tengah kota bergetar, dan bersamaan dengan getaran itu keluarlah seekor unta betina yang berwarna merah yang sangat besar. Tidak pernah ada seekor unta yang sebesar itu sebelumnya, dan unta betina itu dalam keadaan hamil 10 bulan, mempunyai bulu yang tebal memenuhi seluruh tubuhnya. Subhanallah, semua ciri-ciri aneh yang disebutkan tadi terdapat di tubuh unta betina itu. Tidak kurang sedikit pun, semuanya ada seperti yang mereka sebutkan. Kaum Samud menyaksikan dengan terheran-heran bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Ini adalah suatu keajaiban. Nabi Shalih alaihissalam berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagi kamu Tuhan selain Dia. Sungguh telah datang kepada kamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini adalah unta betina Allah untuk kamu sebagai mukjizat. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan keburukan apapun sehingga kamu ditimpa siksa yang sangat pedih. Apakah kaum Samud menjadi beriman kepada Nabi Shalih? Ya, tetapi hanya beberapa orang saja. Sedangkan sebagian besar dari mereka tetap tidak beriman, padahal mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri seekor unta yang sangat besar keluar dari sebuah batu yang keras. Istilah Shalih alaihissalam mempunyai ilmu sihir. Allah mendatangkan keajaiban kepada mereka, tetapi mereka menganggap itu adalah pekerjaan sihir Nabi Shalih alaihissalam. Mereka meminta bukti. Setelah diberikan bukti, mereka menyangkalnya. Kaum Samud adalah kaum yang benar-benar keras kepala. Novel. Itulah bedanya mengapa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik dari umat nabi-nabi yang lain. Umat nabi-nabi lain, mereka bertemu dengan nabinya. Mereka menyaksikan secara langsung mukjizat kenabiannya, tetapi mereka tetap tidak beriman. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak pernah melihat nabinya, tidak pernah melihat mukjizat kenabiannya, tetapi mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah unta itu keluar dari batu, salah satu deskripsi yang diminta oleh kaum Samud adalah unta itu harus dapat meminum dan menghabiskan isi sumur dalam sekali minum. Maka jika unta itu selesai minum, maka air sumur benar-benar habis, tidak ada sisa, dan air akan muncul kembali keesokan harinya. Dia punya giliran minum dan kamu juga mempunyai giliran minum pada hari yang ditentukan. Jadi sumur dipakai bergantian. Jika satu hari untuk unta, satu hari untuk penduduk serta seluruh keperluannya.
termasuk hewan ternak, hewan tunggangan, dan kebun dan ladang. Dan juga mereka harus menimbun air untuk kebutuhan mereka esok hari. Sedangkan wadah untuk menimbun air tidak cukup banyak, sebuah problem baru. Tetapi itu adalah big problem bagi mereka. Walau bagaimanapun, itu adalah konsekuensi dari permintaan mereka yang nyeleneh. Problem apalagi yang disebabkan oleh unta betina? Unta betina yang berbentuknya aneh itu menjadi sesuatu yang menyeramkan bagi masyarakat lembah Al-Hijr. Mereka bersembunyi jika unta aneh itu lewat. Dan bukan manusia saja yang takut, semua jenis hewan juga takut dan lari jika melihat unta aneh tersebut, termasuk juga unta-unta mereka. Unta aneh itu tinggal di gunung. Setiap 2 hari sekali ia turun ke lembah Al-Hijr untuk meminum. Setelah minum, ia pun kembali lagi ke gunung dan akan kembali lagi 2 hari kemudian. Apakah problem unta itu sampai di situ? Tidak. Ada problem lagi. Ciri-ciri unta yang diminta adalah unta yang sedang hamil 10 bulan. Berarti tidak lama lagi unta aneh itu akan melahirkan. Setelah waktunya tiba, unta aneh itu pun melahirkan. Sekarang unta aneh itu menjadi 2. Nabi Soleh berkata pada kaumnya, janganlah menyentuhnya dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Unta aneh itu yang sebelumnya hanyalah khayalan mereka ternyata menjadi kenyataan dan sekarang menjadi masalah besar bagi mereka. Mereka hanya dapat memanfaatkan air 2 hari sekali. Sekarang unta itu melahirkan anaknya. Semakin bertambahlah kesusahan mereka. Akhirnya kaum Tsamud tidak dapat menahan kemarahan. Mereka benar-benar menjadi susah dan gara-gara unta aneh tersebut. Cukup. Soleh hanyalah manusia seperti kita, bukan utusan Tuhan. Dia hanyalah seorang penyihir. Dan kita tidak dapat hidup dengan kondisi seperti ini. Kita harus menyelesaikan masalah ini sekarang. Maka kaum Tsamud pun mengadakan musyawarah. Hasilnya mereka menemukan 9 orang yang pemberani, yang berani menyembelih unta Nabi Soleh. 9 orang yang paling kejam di antara penduduk lembah Hijr. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak pernah berbuat kebaikan. 9 orang yang paling jahat di antara mereka. Salah satu dari mereka bernama Khidr bin Khalif. Dialah orang yang paling kejam. Belum pernah ada orang yang sejahat dan kejam Khidr bin Khalif sebelum itu. Tibalah waktu eksekusi. Di suatu pagi, kaum Tsamud sudah berkumpul di satu tempat yang luas. Mereka menunggu kedatangan unta yang akan turun dari gunung untuk minum. Tidak lama kemudian, unta itu datang bersama anaknya. Waktu unta itu mulai mendekat, seluruh kaum Tsamud berlari ketakutan. Kecuali Khidr bin Khalif. Ia justru tertawa. Ia pun dengan cepat menghunus pedangnya dan dengan cepat pula ia membacok kaki unta itu sehingga unta itu terjatuh. Dengan cepat pula ia menyembelih lehernya. Setelah itu Khidr pun tertawa. Bagaimana nasib dengan anak unta itu? Sewaktu melihat induknya disembelih, anak unta itu lari menuju gunung. Khidr bin Khalif tidak membiarkan anak unta itu lari. Dia mengejar dan akhirnya juga membunuhnya. Nabi Soleh alaihissalam akhirnya mengetahui berita itu. Tetapi kaum Tsamud tidak peduli lagi dengan Nabi Soleh alaihissalam dan ancaman-ancaman yang ia katakan kepada mereka. Mereka justru menantang Nabi Soleh untuk mendatangkan azabnya. Wahai Soleh, datangkan azab yang kamu ancamkan kepada kami. Segerakanlah azab itu pada kami jika kamu betul-betul utusan Tuhan. Soleh alaihissalam pun berkata kepada kaumnya, bersukarialah kalian sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itulah janji yang tidak dapat didustakan. Sudah cukup, kami sudah muak dengan Soleh. Urusan unta sudah kita bereskan. Kita juga akan segera membereskan masalah Soleh agar kita bisa hidup tenang setelah ini. Rencana mereka tercatat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat ke-450. Mereka berkata, bersumpahlah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Kemudian kita berkata kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematiannya dan kita tidak tahu. Dan mereka merencanakan makar dengan sungguh-sungguh dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadarinya.
9 orang yang paling jahat di antara kaum Samud akan membunuh Nabi Shalih alaihissalam dan keluarganya pada malam hari. Dipilih malam hari agar keluarga besarnya tidak mengetahui siapa yang membunuhnya. Jika besok keluarga besar Nabi Shalih bertanya kepada mereka siapakah yang membunuhnya, mereka akan menjawab, kami tidak tahu. Apakah rencana mereka berhasil? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Shalih alaihissalam dan dari rencana buruk mereka. Waktu mereka mendatangi rumah Nabi Shalih alaihissalam, tiba-tiba saja datang batu dari atas bukit menimpa mereka dan mereka binasa seketika. Mereka punya rencana Allah adalah sebaik-baik rencana. Setelah 3 hari berlalu, tibalah mereka di hari yang Allah ancamkan. Hari pertama, seluruh wajah kaum Samud yang durhaka berubah menjadi warna kuning. Kuning yang tidak lazim untuk sebuah wajah. Mereka berusaha mencuci wajah mereka, tetapi tetap saja kuningnya tidak bisa hilang. Mulailah mereka menangis dengan rasa takut. Hari kedua, wajah mereka kembali berubah. Ini berwarna merah seperti warna darah. Hari ketiga, wajah mereka berubah berwarna hitam. Benar-benar hitam seperti kayu yang terbakar. Mereka menangis histeris, menangis sambil berteriak-teriak. Dalam tangisnya, mereka memanggil nama Shalih alaihissalam dan meminta agar wajah mereka dikembalikan seperti semula. Tiba-tiba terdengarlah suara yang sangat keras mengguntur dari atas kepala mereka. Suara yang berasal dari langit, suara yang sangat dahsyat. Belum pernah mereka mendengar suara sekeras itu sebelumnya. Semakin lama semakin keras, sangat menyakitkan telinga mereka. Tidak lama setelah itu, Allah mengirim azab kedua. Bumi yang mereka injak berguncang, seguncang-guncangnya. Gempa yang sangat dahsyat, hingga mereka mati berkelimpangan di rumah-rumah mereka. Rumah mereka hancur, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh sebabkan kezaliman mereka. Sejujurnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui, dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa. Demikianlah Allah mengazab kaum Samud karena kekafiran dan sikap keras kepala mereka. Mereka meminta mukjizat. Setelah diberikan mukjizat Allah, mereka mendurhakainya. Maka mereka membunuh onta yang mereka minta dan merencanakan pembunuhan kepada Nabi yang Allah utus untuk menasihati mereka. Sedangkan Nabi Shalih alaihissalam dan pengikutnya Allah lindungi dari azab tersebut. Setelah azab berhenti, Nabi Shalih alaihissalam melihat mayat-mayat yang berkelimpangan dan berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan telah memberikan nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Ada yang menarik dari kejadian gempa bumi yang terjadi di lembah Al-Hijr. Tidak seluruh rumah dan istana kaum Samud hancur karena gempa. Allah menyisakan beberapa rumah dan istana sebagai bukti bahwa dulu pernah ada satu kaum yang durhaka dan Allah azab dengan gempa. Rumah dan istana itu masih dapat kita lihat hingga sekarang ini. Setelah kejadian yang menimpa kaum Samud, Nabi Shalih alaihissalam dan pengikutnya hijrah ke Palestina dan ia wafat di sana. Allahu a'lam. Nafal, ambillah pelajaran dari kisah kaum Samud. Sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Jangan sombong, selalu berlemah lembut jika berbicara. Episode berikutnya, insya Allah kita akan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak cukupkan sampai di sini dulu kisah Nabi Shalih alaihissalam. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والله